Bagaimana membagikan daging kurban menurut ajaran Islam, Ustadz? Jadi aslinya jatah awak di situ ada sepertiga. Jadi kalau ambo diboi uang, iko buya untuk buya 2 kartu. Pertama kartu sebagai pekurban, isinya 2 kilo. Yang kedua sebagai peserta kurban, sah ambo makan. Bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan kulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qur'ani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membagikan daging kurban menurut ajaran Islam, Ustadz? Banyak sebagian orang panitia membagikan kulit dan tunjangnya. Daging kurban iko dibagi 3. Sepertiga untuk kerabat di rumah, anak bini. Sepertiga untuk jiran tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Jadi aslinya dulu tidak ada panitia kurban. Potong kambing, ambil sepertiga untuk awak di rumah, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dulu begitu. Kini awak tidak sanggup mengojokannya, maka awak serahkan ke masjid. Uang masjid memberi awak 1 kartu. Kartu bapak 2 ya. 1 kartu sebagai peserta kurban, 1 kartu sebagai pekurban. Maka 1 kartu itu belum mencapai 1/3. Hukumnya mubah, boleh diambil. Tapi kalau tidak mau mengambil, tidak apa-apa. Banyak juga yang kini waktu dikasih kartu, jangan kasih kartu, saya tidak perlu, dagingnya diantar ke rumah. Sama aja. Nah, jadi aslinya jatah awak di situ ada 1/3. Jadi kalau ambo diboi uang, iko buya untuk buya 2 kartu. Pertama kartu sebagai pekurban, isinya 2 kilo. Yang kedua sebagai peserta kurban, sah ambo makan. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan kulit? Kulit kok kalau dipotong ketek-ketek, dimasukkan ke plastik, dibagi, insya Allah 2 hari sesudah itu kampung awak bau bangkai. Dek tidak ada orang yang pandai mengolahnya. Maka kulit iko dipanggillah orang yang pandai mengelola kulit. Jerak serahkan ke jange.com. Assalamualaikum Jange. Ya. Bisa dikelola kulit kami kau ada 50 lembar, 10 lembar. Bisa Pak. Selembarnya berapa? 1 juta. Selembarnya berapa? 1.000. 10 lembar 1 juta. Jual. Nan 1 juta kok dibagikan ke fakir miskin. Itu lebih elok. Kenapa? Karena di dalam kurban itu ada 3 jatah. Jatah awak, jatah
tetangga, jatah fakir miskin. Untuk iko elok awak, untuk bersih supaya awak tidak terkonai syubhat dan lain-lain. Ndak habis-habis kau tengok. Orang gila apakah masuk surga? Yo. Uang gila masuk surga. Di apa uang gila kau masuk surga? Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang dosanya indak dicatat di malaikat. Yang pertama anin naim hatta yastaiqiz, uang lolok sampainya terjaga. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim, anak ketek sampai akil balik. Yang ketiga uang gila. Jadi kalau ada nampak awak uang buat maksiat buat dosa, berarti 3 kemungkinan. Pertamanya ulun jago lolok, yang kedua masih ketek, yang ketiga orang gila. Jadi orang gila itu nanti catatannya bersih di akhirat, langsungnya masuk ke surga sebab tidak ada dosanya sama sekali. Nak mampirnya ke neraka jahanam. Nah, awak kalau gitu ambo gila aja tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pura-pura gila. Karena gila kok tidak bisa dibuat-buat. Inyo gila kok dicabut Allah akalnya. Ada orang yang dicabut kok duitnya, ada yang dicabut kok hatinya. Nah, orang gila kok akalnya dicabut Allah SWT. Kuang akal. Nah, kuang akal, minum ayaka. Yayasan Tabung Wakaf Umat ada program menghafal Quran. Itu untuk orang tertentu saja Pak Ustadz. Yo, setahun ditimo 25 orang. Kinilah tahun kedua. Syaratnya apa? Ada fit and proper testnya. Datangi Ustadz Alnom. Kami ingin menengok jumpa dengan anak-anak tu. Datang ke Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Covid, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, sebelah kanan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustadz. Jangan, boleh. Jadi Ustadz ini berat, biar aku aja. Jadi tidak masuk pondok Ustadz, tapi disekolahkan madrasah atau masih bisa jadi Ustadz dengan melihat video-video YouTube Ustadz. Jadi kalau sekedar hanya ceramah, mengajak orang sembahyang, mengajak orang puasa, mengajak, itu cukup menengok-nengok YouTube aja cukup. Tapi kalau sampai pada tahap tanya jawab, nyo mesti bisa membaca kitab. Ambo tidak pernah berfatwa, ambo sadar ambo bukan ahli fatwa. Jadi tadi ditanya-tanya banyak, kebetulan ambo baca dalam kitab-kitab ulama waktu belajar dulu. Jadi coba bedakan antara, nanti ada artis tobatnya ceramah di TV. Lalu orang komplain, apa ini? Artis kok tidak pandai baca kitab? Dia kan bawa tobat kemarin. Kok ceramah kini? Penceramah kok bagi dua. Ada yang da'i kok ngajak orang aja. Ayo sholat, ayo hijrah, jangan pacaran. Itu tidak perlu baca kitab. Tapi kalau hanya menjelaskan masalah tafsir, masalah fikih, masalah akidah, itu mesti baca kitab. Kitab itu apa? Bahasa Arab, kitab kuning. Dari mulai Matan al-Jurmiyah, Kawakibud Duriyah, Imriti, naik Alfiyah Ibnu Malik, lalu kemudian Syarah Ibnu Aqil, akidahnya dari kitab nang ketek. Dari mulai Aqidatul Awwam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, lalu Ad-Dasuki ala Umul Barahin, fikihnya juga dari Matan Abi Suja, Fathul Qarib, lalu kemudian I'anatul Talibin, baru kemudian kitab nang godang-godang. Ini baca kitab. Jadi jangan awak ejek kalau ada anak-anak taman STM, taman SMK ceramah bulan puasa. Itu sekedar da'i mengajak, ya enggak apa-apa, sama seperti motivator. Khotbah terakhir, menurut pandangan Ustadz, bolehkah menyedekahkan harta yang belum jelas halalnya untuk impak fakir miskin dan anak yatim? Al halalu bayyinun, yang halal kau joleh, wal haramu bayyinun, yang haram pun joleh, wa bainahuma, antara halal dan haram umurun mustabihat, samar-samar. Maka awak disuruh menjauhi yang samar-samar. Kau namanya harta ijal, indak joleh. Mohon maaf Pak Ijal, nyantu singgung. Ndak joleh. Jadi kalau awak bersedekah nan joleh-joleh.
Kadang banyak juga jamaah aku menjebak ustad. Hanya menelpon suaranya terus sengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku ada kambing kau dilanggar truk di tepi jalan. Apa caranya Buya menyelamatkan? Potong copek, potong copek. Awak takut mati kan? Potong copek. Sudah tu mau tinggal kambing siapa? Kan tak joleh entah kambing siapa. Nah itu. Jadi mestinya joleh kan itu kambing ambo. Kambing uang. Nah, jadi joleh dulu kau punya awak, barulah awak zakatkan awak 7 amal badan dari zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Mudah-mudahan apa yang awak kaji malam itu menjadi amal soleh. Mudah-mudahan yang datang malam itu istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anaknya soleh dan solihah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik iko al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, selamatkan akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib cacat kami. Wala maridhan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia rahmati, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Allahumma arham al-mutasaddiqin, bagi orang yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan terbaik ya Allah. Bagi yang belum berwakaf, berinfak, bersedekah, bukakan pintu rezeki supaya dapat berkah hartanya ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.